Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Masa menjelang pemilihan gubernur pada Juni mendatang memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk mempersiapkan visi dan misi termasuk program kerja yang akan dilakukan jika terpilih menjadi orang nomor 1 di pemerintahan Provinsi Lampung. Seperti apa kesiapan program tersebut dilihat dari kacamata seorang pakar politik. Berikut perbincangan saya bersama Roby Cahyadi Kurniawan, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Lampung hari ini. Masih bersama saya Siti Tanyadi juga ditemani Dr. Roby hari ini. Pak Roby, kita kemarin sama-sama melihat bahwa debat publik pertama di Lampung digelar begitu dengan 4 pasangan calon. Rido Bahtiar, kemudian juga Herman Sutono, ada Arinal Nurik dan juga Ahmad Jajuli yang saat itu hadir sendiri begitu Pak. Melihat beberapa statement mereka, apa yang Anda tangkap dari debat kemarin? Ya, debat kemarin karena saya juga melihat tapi tidak langsung live di televisi. Saya melihat ada beberapa kelebihan tapi ada banyak juga kekurangan. Kelebihannya adalah dari pelaksanaan debat mungkin stagnan, tidak terlalu banyak kriak-kriak yang muncul. Moderator sudah bagus, calon-calon juga sudah bisa memberi jawaban yang bagus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Cuma ada beberapa momen memang hal-hal yang sifatnya spontan itu yang mungkin bisa lebih menarik ya? Lebih menarik menurut saya. Yang sifatnya spontan itu bisa memperlihatkan kapasitas dan kemampuan calon dalam berpikir cepat. Mungkin saran saya untuk penyelenggara adalah ke depan untuk sesi kedua dan ketiga bisa dibuat lebih menarik lagi sehingga tidak terlalu monoton. Mungkin ada sedikit riak, serangan-serangan kecil dari saling TikTok lah, saling TikTok, saling menanyakan, saling menyerang tidak masalah tapi dalam track yang sudah diatur secara bersama, tidak menjurus pada serangan sara, tidak menjurus pada serangan hoaks. Tapi kita perang visi misi. Nah, di sini kan namanya debat publik itu adalah perang visi misi, memperlihatkan apa yang akan ditawarkan bagi pemilih agar dia terpilih. Nah, dan pemilih juga melihat bahwa oh ya, saya yakin loh calon saya sudah yang terbaik. Nah, tapi kalau dari sisi kita bahas teoritis sedikit ya. Jadi dari sisi teoritis sebenarnya debat publik secara teoritis tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi pemilih-pemilih emosional dan pemilih tradisional. Jadi pemilih itu ada klasifikasinya. Ada pemilih tradisional, ada pemilih emosional, ada pemilih yang dia terdidik. Karakternya beda-beda. Beda-beda. Kalau pemilih yang terdidik itu melihat debat publik sebagai sesuatu yang menarik, yang dia bisa memutuskan untuk memilih pilihan pertamanya atau mungkin mengalihkan pilihannya ke pilihan yang lain. Ini orang-orang yang memang dia paham dan ingin tahu tentang visi misi calon. Tapi kalau kita melihat pemilih tradisional atau pemilih emosional itu tidak akan merubah pilihannya karena dia sudah terikat emosinya pada kandidat calon. Misalnya dia adalah salah satu keluarganya atau salah satu paman atau masih keluarga besar, diikat oleh ikatan-ikatan kekeluargaan atau suku atau agama atau ras, itu tidak akan merubah pilihannya. Tapi kalau pemilih tradisional, nah ini agak sulit. Pemilih tradisional ini dia nggak mau tahu dengan hal-hal seperti itu. Nonton TV itu menurut dia sesuatu yang sia-sia. Nah ini yang agak harus kita sentuh, penyelenggara sentuh, stakeholder sentuh, calon sentuh, supaya tersentuh agar dia bisa memilih dengan benar. Partisipasi pemilih di Pilgub Lampung 2014 lalu 75,4% itu sudah di atas rata-rata. Target sekarang kan 77,5%. Bisa nggak tercapai itu? Kalau misalnya hanya memilih saja tercapai 77,5, tapi intisari dari memilih itu saya masih bisa pertanyakan. Maksudnya adalah orang memilih sesuai dengan keinginan dia atau hanya memilih seperti kancing baju. Gitu. Oke. Dari debat Pilgub kemarin ini kita melihat bahwa ya masing-masing calon memperlihatkan visi misinya, betul, juga betul. Apa yang ingin mereka katakanlah kalau misalnya tawarkan kepada publik. Artinya apakah debat publik ini begitu signifikan bisa menarik suara masyarakat? Ya, makasih Mbak Cindy. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa memang debat publik ini pengaruhnya berbeda dengan masing-masing tipe pemilih. Kalau pemilih yang dia memang dia pemilih terdidik, pemilih yang dia menentukan
pilihannya berdasarkan akal sehat dan rasio berpikir, dia akan mempertimbangkan debat publik sebagai alasan atau sebagai latar belakang dia untuk menetapkan pilihannya secara pasti. Jadi kalau misalnya dia melihat calon yang awalnya dia dukung, misalnya calon X, ternyata debat kemarin tidak terlalu bagus, dia bisa saja memikirkan untuk pindah ke calon Y atau ke calon Z. Nah, tapi kalau pemilih emosional atau pemilih tradisional yang tidak melihat itu, debat publik tidak ada artinya apa-apa. Oke. Berarti artinya memang semuanya dikembalikan lagi pada masyarakat. Pada pemilih, betul. Pemilih juga. Pada pemilih, pada masyarakat pemilih. Baik, luar biasa sekali hari ini. Dan Pak Roby, bahwa ini sebentar lagi 27 Juni 2018. Sebenarnya Lampung sendiri dari 17 provinsi untuk menyelenggarakan ini, apakah memang Lampung ini menjadi satu provinsi yang rawan begitu ya akan beberapa permasalahan Oke, sip. Seperti apa Pak Roby? Saya bicara data. Data Bawaslu Republik Indonesia yang dikatakan oleh Pak Abahan, anggota Bawaslu RI, data tahun 2017, Lampung adalah provinsi ketiga, nomor 3 yang paling rawan politik uang. Nomor satu adalah kalau saya tidak salah Sumatera Utara, nomor 2 Sumatera Selatan, nomor 3 itu Provinsi Lampung. Rawan politik uang. Artinya adalah sebagian besar pemilih di Lampung itu akan merubah pilihannya jika diberikan iming-iming uang atau barang atau janji tertentu. Dan itu masih berpotensi. Hasil survei saya terakhir kemarin di tahun 2015, saya survei di 3 kabupaten, Waikanan, Bandar Lampung, Pringsewu, menunjukkan data bahwa Bandar Lampung dan Pringsewu, pemilihnya akan merubah pilihannya sekitar 21-29% pemilih. Tetapi data di Waikanan akan merubah pilihannya, 40% pemilih akan merubah pilihannya jika diberikan iming-iming politik uang. Data saya 2015 diperkuat oleh data beberapa lembaga survei, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung, mengatakan bahwa di survei akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018, pemilih akan merubah pilihannya akibat diberikan politik uang sebesar 50-60%. Jadi, bahaya terbesar kita adalah sekarang politik uang. Semakin hari semakin meningkat. Semakin hari survei terbaru semakin besar, sampai angka 60%. Perlu kerja keras dan juga kerja bersama untuk memberantas politik uang ini. Terutama adalah penyelenggara. Dalam hal ini Bawaslu dan harus KPU. Transparan begitu ya, betul, Pak Roby. Baik, kita akan bahas lagi nanti Pak Roby, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sapa Lampung.